Semua berawal dari kejadian yang tidak diharapkan. Seminggu yang lalu, kakak masih semangat kerja. Kakakku, ya, dia jadi tulang punggung keluarga. Pahlawanku ketika ayah telah tiada. Kakak selalu membantu UMKM di Semarang dengan cara menjalankan tugasnya sebagai kurir JNE. Dulu kan ada ini pertempuran 5 hari itu kan dibakar semua, jadi kan nggak ada yang membatik. Terus mulai 2006 itu sudah ada mulai membatik lagi. Sejak batik mau diklaim Malaysia, itu kan langsung digalakkan lagi sampai sekarang. Buka barang Klitiang ini sudah 5 tahun. Sejak berapa ya? 7 tahunan. Letih dan lelah bukan musuh yang sebanding bagi dia. Kalau untuk saya sendiri, saya ini modal sendiri Mbak, jujur saya sendiri. Tapi untuk pemerintah ya saya memang ibaratnya dipayungi dengan pemerintah. Tapi untuk modal, kalau untuk dukungan itu ya totalitas Mbak. Untuk penjualan, untuk edukasi itu memang. Kalau sini kan banyak instansi-instansi yang terkait. Salah satunya seperti dari Dinas Perindustrian, dari Dinas Perdagangan, kemudian dari Pemkot, dari pariwisata, itu kan semua mendukung. Jadi semua itu yang saling terkait ini memang semua untuk istilahnya bareng-bareng untuk mengembangkan seni dan kebudayaan terutama di Semarang ini. Bagian batiknya ya memang dikembangkan, salah satunya yang ikut mengembangkan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan itu ya. Ini dukungan dari pemerintah Kota Semarang, namanya Pak Edi. Kita itu yang nyuruh di sini buka lapak, di sini diaturkan sama Pak Edi sama Bu Ita. Ya didukung sih sama pemerintah. Lewat ini ya Mbak, pendirian. Iya, lewat pembangunan toko ini. Meski terik dan hujan, kakak rela nganterin paket dari satu tempat ke tempat lain. My JNE, ya, aplikasi yang sering digunakan orang-orang untuk mengecek lokasi kurir dalam pengantaran, cek harga pun juga dilakukan. Di sini kan nggak ada pusat oleh-oleh. Dulunya sebelum ada tol itu ramai Mbak, sekarang agak sepi. Ya, setelah ada tol itu sepi kan, lewatnya semua jalan tol. UKM di sini agak sepi sih, memang sih, banding yang lainnya. Banyak pengunjung di luar, di daerah Malaysia, Jepang, Korea, Filipina, Jerman, Amerika, ke sini semua. Kalau di punya saya lumpia sini ada yang di tol itu Sragen sampai Brebes. Masih di dalam kota, ada juga yang di luar kota, itu yang karangan bunga. Kalau buket bunga masih di dalam kota. Masih yang deket-deket aja sih, mungkin ya Kendal atau Demak atau Kudus kayak gitu. Kata mereka rindu kakak yang gesit dan telaten. Ya, wajar saja mereka rindu. Kalau UMKM itu biasanya lewat Facebook bisa. Nah, biasanya Facebook itu aja sih selama ini. Eka
E-commerce Indonesia tumbuh besar di atas punggung para kurir. Asosiasi Logistik Indonesia, ALI, mencatat arus pengiriman barang mengalami pertumbuhan hingga 40% selama pandemi COVID-19. Berdasarkan data statistik, nilai website jasa kurir Oktober 2019, JNE menduduki posisi pertama dengan jumlah pengunjung bulanan sebanyak 822.480 orang. Dengan jumlah halaman dilihat sebanyak 1.809.510 halaman. Salah satu faktor penyebabnya adalah PT JNE yang melindungi hak-hak konsumennya, sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kehadiran kakak yang selalu ceria sangat dirindukan. Kata orang, dia dijuluki Gundala karena kerjanya yang sangat cepat. Terdengar konyol, tapi begitulah faktanya. Sejak kejadian itu, kakak jadi gak bisa jalan. Kakak lumpuh dan gak bisa kerja lagi. Kak, aku janji bakal gantiin kakak buat bikin orang-orang ceria lagi. Kakak tak perlu khawatir. Aku akan berusaha untuk kerja cepat seperti julukan kakak, Gundala. Aku harus semangat untuk membantu pengobatan kakak, supaya kakak bisa sembuh dan senyum lagi. UMKM berpengaruh besar terhadap perekonomian negara. 80% perekonomian Indonesia bergantung pada UMKM. UMKM menyerap 96% dari 170 juta tenaga kerja di Indonesia. Berdasarkan hasil studi, salah satu marketplace di Indonesia, sebanyak 87% usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia belum terdigitalisasi, dan 65% lainnya memandang bahwa logistik menjadi salah satu tantangan terbesar dalam pengembangan usaha mereka. Di era ini, ekosistem logistik yang terintegrasi dengan layanan yang mudah, aman, dan tanggap sangatlah dibutuhkan. Oleh karena itu, PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir JNE hadir dalam menyongsong ekonomi digital di Indonesia. JNE telah berperan selama 31 tahun dalam pendistribusian barang di Indonesia dengan jumlah karyawan sekitar 40.000 orang. Layanan customer service yang responsif, teknologi tracking yang cepat, sistem garansi dan mudah ditemukan di mana saja menjadi solusi pengembangan UMKM di Indonesia. JNE, connecting happiness towards people around Indonesia.